Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya. Saya bersukacita dan bersyukur hari ini bisa menjumpai Anda sekali lagi. Dan minggu ini sepertinya cukup spesial karena kita baru saja merayakan Chinese New Year ya. Kita baru saja dilayani tim worship semuanya merah. Nah saya nggak pakai merah hari ini ya karena saya nggak dapat angpau. Nah Bapak Ibu kalau ada yang masih mendapat ya, masih dapat angpau boleh ya teriak di komen saya begitu ya. Rasanya kalau saya lihat wajah-wajahnya ini bukan dapat angpau, ngasih angpau. Makanya wajahnya agak gimana gitu. Oke, tapi juga hari ini kebetulan pas sekali juga kita bertepatan dengan 14 Februari itu hari Valentine yang banyak sekali orang-orang merayakan sebagai hari kasih sayang. Nah, apakah saudara juga sudah punya coklat yang disiapkan gitu ya untuk pasangannya atau untuk temennya, untuk anak-anaknya, untuk siapapun ya. Tapi memang kalau yang lagi diet juga mesti mengingat jangan banyak-banyak makan coklat. Nah Bapak Ibu hari ini menarik sekali karena juga topik kita di ayat bacaan saat teduh harian kita ada di Markus 12. Dan saya memang akan mengambil topik dari Markus 12 ini di bagian yang sesuai dengan apa yang kita sedang rayakan hari ini yaitu berbicara tentang kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih maka kita tidak lepas dengan yang namanya hubungan. Nah Bapak Ibu Saudara, hubungan itu adalah sesuatu yang rumit sekali sebenarnya. Karena manusia itu tidak punya hubungan. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Riset dalam dunia psikologi sudah membuktikan bahwa manusia itu butuh orang lain. Dan tidak bisa kalau dia hidup hanya sendirian saja. Tapi juga kalau kita lihat selama ini Bapak Ibu Saudara, apa yang paling banyak menjadi masalah di dalam hidup kita juga adalah hubungan. Kita butuh hubungan, tapi hubungan itu sendiri juga yang kemudian banyak melukai hidup kita, membuat kita trauma, kita nggak pengen lagi connect sama orang lain. Kita nggak pengen lagi kenal dengan orang yang baru lagi karena kita mungkin pernah terluka sebelumnya. Tapi kita juga merasa di hati kita, nggak bisa kalau saya nggak punya hubungan dengan orang lain. Tapi kalau nanti saya membangun hubungan dengan orang lain lagi, saya akan terluka lagi. Nah ini rumit sekali memang Bapak Ibu ya. Makanya kalau lagi Imlek seperti sekarang ini kan biasanya keluarga besar ngumpul ya. Tapi ada orang-orang yang sangat enggan setiap kali Imlek menjelang gitu ya. Setiap kali Chinese New Year menjelang datang, aduh kumpul lagi. Aduh nanti ketemu si itu lagi. Aduh lihat dia ngomong ini ngomong itu. Aduh males banget. Nah ini realita yang kita jumpai setiap hari. Ada banyak sekali keluarga-keluarga yang berantakan, hubungan orang tua dengan anak berantakan. Bahkan kemarin lagi viral ya di berita orang tua anak menuntut orang tua. Wah dilaporin secara hukum. Kita mungkin wah gitu aja ya kok sampai menuntut hukum. Tapi Bapak Ibu Saudara sebenarnya kita menjumpai berita seperti ini sudah sering. Bahkan sebelum masuk ke TV udah banyak cerita-cerita di sekitar kita. Keluarga berantakan. Pernikahan-pernikahan sulit sekali. Angka perceraian dari tahun ke tahun semakin naik. Ini membuktikan apa? Bahwa hubungan itu sesuatu yang tidak mudah. Hubungan itu mendatangkan banyak sekali challenge, mendatangkan banyak sekali tantangan. Dan ini juga belum ngomongin temen gitu ya. Aduh pertemanan, banyak sekali yang skeptik dengan pertemanan. Saya mendengar banyak sekali orang bilang, temen itu ya kalau masih kuliah sekolah temen itu seru ya. Tapi kalau udah nanti mulai cari duit, mulai punya keluarga, yang namanya temen itu udahlah nggak bisa ngandalin temen. Ya, makanya banyak orang kalau diajak komsel juga, aduh ngapain komsel, paling nanti ribut lagi di komsel ya, ketemu orang yang aneh-aneh, aduh banyak ini banyak itu, harus basa-basi, harus jaim, nanti diomongin di belakang, aduh udahlah nggak usah ikut komsel-komsel. Nah Bapak Ibu ini adalah realita, betapa hubungan antar manusia itu sesuatu yang sulit sekali. Maka kalau kita bicara tentang kasih hari ini, kasih itu adalah yang mengikat semuanya. Tanpa kasih, hubungan itu akan struggling. Bahkan saya berani berkata bahwa ada kasih saja, hubungan itu masih penuh dengan tantangan.
Loh ya dong, Bapak Ibu yang menikah, banyak di antara kita menikah karena alasan kasih lah pastinya, ya kan. Sedikit mungkin yang menikah karena sebenarnya sih saya nggak sayang sama dia, saya nggak cinta sama dia, tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa nikah sama orang ini, tiba-tiba udah nikah aja. Ya itu kayaknya sedikit banget deh kasus kayak gitu ya. Rata-rata orang menikah pasti karena mengasihi, sayang gitu kan. Nah punya kasih aja, masih struggling gitu, masih penuh tantangan gitu, apalagi nggak punya kasih. Nah Matius 24 ayat 12, nanti saya akan ke Markus di terakhir ya. Matius 24 ayat 12 mengatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini yang membuat hubungan itu menjadi sesuatu yang makin sulit hari-hari ini. Hubungan itu menjadi sesuatu yang bahkan menimbulkan banyak luka, banyak masalah di dalam hidup kita hari-hari ini. Kenapa? Karena kasih yang seharusnya bisa maintain hubungan itu semakin lenyap, semakin habis, semakin dingin, semakin udah gak ada gregetnya lagi, gak ada kuasanya lagi, gak ada efeknya lagi karena kasihnya itu sendiri memang sudah memudar. Nah ini adalah realita kehidupan di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, bahwa makin lama akan makin sedikit kasih itu. Dan hubungan-hubungan makin berantakan, makin sulit dipertahankan. Nah tapi kita sudah mendengar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus semua dasarnya adalah kasih. Nah, mari kita lihat di Markus 12 yang menjadi pasal bacaan saat teduh kita hari ini. Dan di situ dikatakan di ayat 28, kalau kita baca ada perikopnya cukup menarik ya, hukum yang terutama. Ya, apa yang paling terutama dan utama dari semua yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Kalau kita peres Alkitab itu ya, terus cuma diambil satu tetes intisarinya gitu ya. Yang paling utama dari semuanya itu ngomongin apa sih ini sebenarnya? Nah kita akan bisa lihat di Markus 12 dan kita baca ya dari ayat 28 ini ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah ini tiba-tiba saya langsung ingat tadi perjalanan dari rumah menuju ke sini ada billboard papan iklan besar sekali di jalan tol. Tulisannya begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah ngambil dari Markus 12 ayat 31 ini iklannya ya. Karena itu iklan untuk nolong bantuan sosial. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Artinya apa? Semua hukum yang kita pelajari di Alkitab ini tidak boleh ada yang lebih prioritas dibandingkan dua hal ini. Yaitu apa? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi bukan karena mengasihi orang itu, walaupun itu kelihatannya biblical banget, kelihatannya rohani banget, tapi kalau dasarnya bukan karena mengasihi, maka itu sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran. Berdoa kalau bukan karena dasarnya kasih kepada Tuhan, maka doamu itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran. Menolong orang lain tapi kalau dasarnya bukan karena kasih tapi ingin memanfaatkan orang itu pelanggaran. Walaupun kelihatannya kita menolong orang. Karena ini hukum yang paling utama. Kalau Alkitab diperes itu satu tetes isinya dua hal ini. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah mungkin kita akan bertanya, aduh Pak lelah. Jiwa ini lelah mengasihi orang. Karena banyak sekali orang yang tidak layak untuk dikasih. Betul ya Bapak Ibu ya? Pernah ngerasain ya udah sayang sama orang ya begitu all out memberikan yang terbaik. Tapi orang ini nyebelin banget, dia menipu kita. Wah saya jadi ingat tiba-tiba ya.
Dulu saya pernah memuridkan satu orang, Bapak Ibu ya, saya dan istri memuridkan orang ini ya. Ini orang ya, aduh kita lihat kayaknya butuh sekali ditolong, butuh sekali dimuridin. Karena banyak sekali prinsip-prinsip yang gak benar dalam hidupnya. Dan orangnya kayak menggelandang begitu ya. Jadi kita muridkanlah. Setelah kita muridkan 2 tahun, kurang lebih 2-3 tahun, lalu dia pindah ke kota lain. Kita sudah gak pernah kontakkan lagi. Tiba-tiba satu saat dia kabarin kita, lalu dia butuh bantuan. Karena dia lagi mau ada satu proyek untuk pekerjaannya dan dia gak punya modal yang cukup. Lalu dia tanya kepada kita apakah bisa menolong, apakah kami punya uang untuk bisa bantu dia, hanya 3 bulan aja, nanti dibalikin. Wah, lalu kemudian istri saya tergerak. Lalu dia bilang, ya udah yuk kita tolongin, kami keluarkan uang dari tabungan kami yang tadinya rencananya buat beli mobil. Nah, ya, udah nabung, pengen beli mobil baru gitu ya. Ya udahlah kita pakai buat tolong orang ini gitu ya. Kita keluarkan dari deposito. Jadi kena penalti karena belum waktunya keluar, kami keluarkan untuk bantu. Bulan pertama semua berjalan dengan baik, bulan kedua semua berjalan dengan baik karena dia bilang dia akan nyicil sedikit-sedikit. Bulan ke-1 dan bulan kedua, semua berjalan dengan baik. Bulan ketiga, di tanggal di mana dia harusnya kembalikan semua uang itu, lenyap dia. Akun Facebooknya tiba-tiba hilang. Lalu kami telepon tempat dia kerja di kotanya, kami telepon semua karyawannya juga bingung karena orang ini nggak ada, tapi tempat kerjanya masih buka. Tapi pemiliknya udah nggak ada. Lalu di WhatsApp, di grup-grup dia left pada hari itu, hilang, lenyap, tidak bisa dihubungi. Ini kalau zaman sekarang, istilah kerennya namanya ghosting. Menjadi hantu, tiba-tiba lenyap, gak bisa dihubungi. Ya, saya lihat anak-anak muda nih banyak yang menjadi korban ghosting nih. Saya lihat wajah-wajahnya ya, ada yang dighostingin cem-cemannya, ya, ada yang dighostingin teman komselnya, ngutang gak bayar. Nah mirip kayak saya, ya, lenyap. Wah saya tracking saudara, saya cari, saya telepon kenalan untuk tanya rekeningnya. Udah gak ada duitnya rekeningnya saudara ya. Saya tanya teman-teman yang punya kenalan imigrasi, nomor paspor, KTP apa segala macam. Wah dia udah pergi dari Singapura entah kemana. Wah udah pergi lenyap saudara, lenyap pula uang kami. Batal ganti mobil sampai hari ini. Padahal itu udah berapa tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu Saudara, aduh lelah sekali mengasihi orang. Sudah memberikan yang terbaik tapi kok kayak gini. Yang menikah sudah berapa tahun, sudah berapa belas tahun, sudah berapa puluh tahun. Mungkin pernah atau bahkan saat ini sambil mendengarkan saya hatinya berbicara, hari kasih sayang. Apaan kasih sayang ya kan? Boro-boro dikasih coklat, yang ada dikasih surat utang. Aduh pusing, aduh lelah mengasihi pasangan saya. Ya kayak udah gak ada lagi. Nah Bapak Ibu, ini realitanya, ini kenyataannya hari-hari ini. Bahwa mengasihi, kasih itu enak untuk didengarkan. Makanya kita suka kesel kalau dengerin orang khotbah ya. Orang khotbah, kasihilah ya. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Lalu kita seringkali kesel, kita nanya, udah pernah ditampar orang belum bro? Digampar orang, digaplok orang udah pernah belum? Ya kalau belum jangan khotbah kayak gitu. Wah banyak orang suka marah kayak gitu ya. Khotbah kasih itu memang berat. Makanya saya memikirkan semalaman ya, tidur agak terganggu karena khotbah kasih itu berat Bapak Ibu ya. Kenapa? Ngomongnya kayaknya enak, didengar itu indah, tapi pada kenyataannya hubungan-hubungan yang sudah berantakan hari-hari ini begitu sulit. Nah, saya pengen mengupas sedikit bagaimana supaya kita tuh bisa mengalami kasih yang sempurna di tengah keadaan yang memang kelihatannya begitu sulit ini untuk melihat dan menemukan kasih. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih itu selalu ada 3 unsur. Nah ini agak dalam nih, jadi Bapak Ibu dengarkan saya baik-baik. Kalau mungkin sambil WhatsAppan berhenti sebentar, kalau mungkin sambil makan ya masih boleh lah ya. Tapi sambil memperhatikan karena ini cukup dalam. Yang namanya kasih, pengalaman kasih itu selalu terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah selalu ada pihak yang mengasihi. Nah, iya dong.
Kalau mau merasakan pengalaman kasih harus ada satu pihak yang mengasihi, yang memberikan kasih itu. Betul ya? Nah, yang kedua harus ada pihak yang menerima kasih, dikasihi. Lah iyalah, kalau cuman ada yang mengasihi terus, tapi nggak ada yang dikasihi, terus gimana? Nah, ya kan? Selalu ada pihak yang mengasihi, selalu ada pihak yang dikasihi. Tapi itu tidak cukup. Ini yang banyak sekali orang dunia pikir cuman dua hal. Cuman dua pihak yang terlibat, yang mengasihi dan yang dikasihi. Cuman dua, salah. Ada pihak ketiga, yaitu siapa? Si kasih itu sendiri. Nah, ya. Jadi kalau kita mau mengasihi, harus ada kasihnya dong. Memberikan kasih tapi nggak punya kasih, lah terus apa yang diberikan? Ini kan mirip kayak pengalaman makan. Ada yang memberi makan, menyediakan makanan, ada yang diberi makan, dia yang makan, dan ada makanannya. Nah, kalau nggak ada makanannya, percuma. Ya, mau memberi apa dan mau menerima apa, orang nggak ada makanannya. Nah, kasih itu juga kayak gitu. Harus ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, tetapi harus ada kasihnya itu sendiri. Nah, ini penting. Banyak hubungan kenapa sulit dan gagal, karena mereka berpikir cukuplah ada aku yang mengasihi dan kamu yang aku kasihi. Dan kita saling aja bolak-balik, cukup. Nggak cukup, karena engkau harus punya kasihnya itu sendiri. Banyak orang di dunia mencoba mengasihi tanpa memiliki kasih. Dia ganti kasih itu dengan apa? Uang. Loh, banyak orang tua karena nggak punya kasih yang cukup untuk anaknya, dia gantikan dengan apa? Uang. Dia pikir ketika dia memberikan uang itu sama dengan mengasihi. Tidak sama. Walaupun kadang-kadang ya bentuk kita mengasihi adalah dengan memberikan pemberian. Tapi kalau engkau nggak punya kasihnya, pemberian itu hanyalah sebuah pemberian yang tidak akan banyak berarti. Saya menjumpai banyak sekali orang tua memberikan uang, memberikan fasilitas, dibeliin PS5, ya, dibeliin ini, itu. Tetapi dianya tidak pernah memberikan kasih, nggak pernah memberikan hati gitu untuk anaknya. Nah, maka apa yang anaknya terima hanyalah barang. Makanya dia tidak pernah merasakan dikasihi, walaupun barang yang dia terima banyak. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Nah, kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ayat 8 bagus banget. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab ini kalimat perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tanya siapa sih kasih itu? Ya, ini kasih bukan anaknya penatua, bukan ya. Ada anaknya penatua ya. Nah, siapakah si kasih itu? Si kasih itu adalah Allah, Tuhan. Jadi harus ada pihak yang mengasihi, ada pihak yang dikasihi, dan ada kasihnya yaitu Tuhan itu sendiri. Makanya langkah pertama adalah menjadi pribadi yang memiliki kasih. Menjadi pribadi yang memiliki Tuhan. Menjadi pribadi yang melekat dengan Tuhan, itu langkah pertama. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya kasih, kita mau mengasihi orang pakai apa? Komsel-komsel yang dibutuhkan oleh komselmu, kehadiran Tuhan. Banyak komsel menggantikan kehadiran Tuhan dengan apa? Dengan mereka di antara mereka sendiri. Yang penting kita jalan-jalan, kita makan bersama, kita Zoom setiap hari. Pokoknya yang penting kita nih ngumpul terus ya. Ngumpul terus ya, karena ngumpul terus nanti lama-lama juga muncul masalah. Kalau nggak menghadirkan Tuhan di situ, nggak pernah ngomongin Tuhan, nggak pernah nyembah bareng, nggak pernah belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak dihadirkan di situ, nanti akan kelelahan komsel.
Udah gak mau komsel lagi lah, kenapa? Capek ya, berantem terus, gosip-gosipan terus ya, ngomongin orang di belakang, aduh sirik-sirik. Kenapa? Karena tidak menghadirkan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kasih. Pernikahan kalau gak menghadirkan Tuhan akan lelah juga mengasihi. Makanya salah satu yang istri saya tuh selalu ingatkan saya terus, ini saya yang agak bandel. Nah, istri saya yang selalu ingatkan saya, terus dia selalu ngajak saya tuh doa bareng. Nah, saya tuh orangnya dibesarkan dengan budaya individual. Jadi kalau saya tuh disuruh yang bareng-bareng agak susah. Jadi kalau doa bareng gitu ya agak males ah. Nah, istri saya tuh sering ngajakin saya ayo doa bareng, ayo doa bareng, ayo doa bareng. Dan saya mulai menyadari bahwa tanpa menghadirkan Tuhan di dalam pernikahan kami, memang lelah sekali. Mengasihi itu lelah sekali. Karena kita nggak punya barangnya, tapi diminta harus memberi. Wah gimana, kita pakai yang lain, kita keluarkan tenaga kita mikir gimana caranya. Tapi kita nggak punya kasihnya. Makanya langkah pertama Bapak Ibu Saudara, miliki Tuhan. Waktu engkau memiliki Tuhan, engkau memiliki kasih. Maka yang kedua, jadilah pribadi yang mengasihi. Anda nggak bisa menjadi yang kedua kalau Anda nggak punya yang pertama. Kalau Anda nggak menjadi pribadi yang punya kasih, pribadi yang punya Tuhan, Anda nggak akan bisa menjadi pribadi yang mengasihi. Makanya lelah sekali kan baca ayat-ayat Alkitab, kasihilah sesamamu, berilah maka engkau akan diberi. Aduh kayaknya kok lelah banget ya. Kapan saya itu dikasihi, saya disuruh mengasihi terus. Nah harus punya kasih dulu. Karena tadi dikatakan ya 1 Yohanes 4 ya ayat 7, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang punya kasih, dengan sendirinya kita itu kayak didorong. Kasih itu akan activate. Nah ini dia. Kita akan menjadi stronger di dalam kasih karena kasih itu akan mengactivate kita. Kita kayak didorong. Jadi gini, orang yang punya kasih tidak mungkin tidak mengasihi. Karena kasih itu aktif. Kasih itu bukan pasif. Kasih itu aktif. Makanya ada sebuah istilah yang keren banget. Love is a verb. Cinta itu sebuah kata kerja, bukan kata benda. Kalau kata benda tuh contohnya masker. Masker ini benda. Dia pasif, dia diam aja nih. Udah dia pasif karena dia cuma benda. Harus ada pihak yang ngapa-ngapain supaya dia bisa diaktifkan. Nah itu benda. Tapi love is a verb. Cinta itu kata kerja. Kata kerja itu artinya apa? Sebuah kegiatan aktif. Justru dialah yang mengaktifkan. Cinta itulah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Makanya orang yang punya Tuhan, orang yang punya kasih, dia akan didorong, dia akan diactivate untuk jadi mengasihi kayak Yesus. Yesus adalah kasih, makanya dia activate terus tiap detik itu. Luar biasa sekali ya, karena dia adalah kasih gitu kan. Nah kita harus deket-deket sama dia. Karena dia activate 24 jam, dia terus mengasihi. Makanya dia jalan, lihat orang, tergerak hatinya, activate langsung sembuhin ya kan. Dia doakan, dia usir setan, dia lakukan semuanya luar biasa Yesus ini. Makanya kalau kita mendekat kepada Kristus, kita tinggal di dalam Dia. Nah 1 Yohanes 4 nanti kalau dibaca satu pasal, itu kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Ya, makanya Bapak Ibu pertanyaan yang sederhana buat kita yang mulai kelelahan hari-hari ini, apakah kita masih tinggal di dalam hadirat Tuhan? Bagaimana dengan saat teduhmu? Bagaimana dengan worshipmu? Bagaimana dengan intimate worshipmu? Ya Bapak Ibu ya, makanya kenapa kita punya intimate worship? Itu salah satu tujuannya. Supaya kita ini melekat pada Kristus lagi, di-recharge lagi, diisi ulang lagi baterai kasihnya. Supaya kita tuh bisa melihat orang lain seperti Kristus melihat. Menjadi pribadi yang kedua tadi, pribadi yang mengasihi. Bapak Ibu, saya ingat banget satu kali saya konflik sama istri saya. Sebelum berangkat Vision Night. Nah ya masih ingat zaman kita offline dulu ada Vision Night. Sebelum berangkat Vision Night saudara. Memang paling gak enak itu kalau
berantem sebelum berangkat ke gereja. Aduh, itu rasanya kayak udahlah batal aja, udah gak usah ke gereja aja. Tapi saya juga gak bisa batal karena saya pemimpin. Aduh, nanti kalau ditanya, Wan, di mana? Kok kamu gak datang Vision Net? Iya Kak, berantem sama istri. Aduh, wah gimana nih berkecamuk. Saya lihat wajah-wajahnya ada yang pernah kayak gitu. Kalau pernah katakan saya di komen. Nah saudara, aduh mau berangkat, aduh gak enak banget. Lalu waktu hadir gitu ya, udah gak enak, perang dingin diem-diem gitu gak enak. Lalu saya ingat banget waktu itu tim worship mulai masuk dan kami mulai menyembah Tuhan. Nah ini pentingnya intimate worship. Mulai menyembah Tuhan dan ketika kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah. Kami berdua dijamah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba mulai gandengan tangan. Asik kayak Korea ya. Diam-diam tangannya, mulai gandengan tangan. Terus sudah mulai nyembah bareng. Dan setelah selesai acara Vision Net, kami berbicara dan semuanya selesai. Padahal tadinya saudara di perjalanan ini otak udah wah semua kata-kata semua, wah udah penuh nih otak. Udah aku wah kayak kurang ngajar ini gak bener, gue gak mau minta maaf. Pokoknya enak aja dia yang bikin, wah di dalam hadirat Tuhan itu kayak di swab, bukan di swab, di sweep ya. Disapu, hilang, lenyap saudara. Dan digantikan dengan apa? Kasih. Makanya saya tuh begini loh, pasangan harusnya tuh gak mungkin cerai, harusnya ya menurut saya. Gak mungkin cerai kalau mereka berdua tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Udah menurut saya itu jelas. Kalau sampai terjadi perceraian, menurut saya salah satu atau kedua-duanya keluar dari hadirat Tuhan. Loh dia masih ke gereja? Mungkin iya. Dia masih pelayanan? Mungkin iya. Dia bahkan mungkin masih khotbah. Tapi pertanyaannya, dia ada di dalam hadirat Tuhan nggak? Melekat nggak dengan Tuhan? Kalau enggak, tuh mulai tuh udah pikiran kita akan mengambil alih. Ada asumsi, persepsi yang aneh-aneh muncul dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, makanya engkau akan bisa menjadi pribadi yang mengasihi. Kalau engkau menjadi pribadi yang punya kasih. Melekat pada Kristus. Makanya intimate worship terus setiap hari. Lakukan terus, engkau akan di-recharge sehingga engkau menjadi pribadi yang mengasihi. Sampai kapan Pak saya harus mengasihi? Saya terus melakukan dan saya lelah, saya udah gak sanggup lagi. Sampai kapan? Bapak Ibu menjadi lelah itu manusiawi. Kamu boleh lelah, kita semua boleh lelah. Dan ada waktunya memang kita pasti akan lelah. Ya, nggak akan kita tuh terus kecuali Yesus karena dia adalah kasih itu sendiri, dia 24 jam. Nggak pernah lelah dia. Tapi kita nih manusia, kita bisa lelah. Justru karena kita bisa lelah itu, makanya Anda butuh seminggu sekali ikutan intimate worship. Nah ini dari tadi saya ngomongin intimate worship terus ya, karena banyak yang nanya saya ya, apa sih itu intimate worship, apa sih itu acara apaan? Nah ini acara untuk ini. Acara untuk membuat Anda pribadi yang punya kasih. Supaya Anda menjadi pribadi yang bisa mengasihi. Bukan cuma mengasihi pasanganmu. Jika perlu bahkan mengasihi bangsa ini yang memang susah sekali kayaknya dikasihi. Tapi kalau engkau punya Kristus, engkau akan bisa melakukannya. Mengasihi orang-orang yang kau jumpai. Mengasihi teman-teman komselmu yang kadang-kadang memang ya begitulah. Ya. Engkau akan punya kemampuan itu. Kenapa? Karena engkau tinggal di dalam kasih. Nah, satu, pribadi yang memiliki kasih. Kedua, pribadi yang mengasihi. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, pribadi yang mengasihi itu ciri-cirinya apa? Lebih dulu melakukan. Lebih dulu melakukan. Bukan kita yang mengasihi Allah dulu, tapi Allah yang telah mengasihi dulu. Nah, itu ciri-ciri pribadi yang mengasihi lebih dulu. Telah. Jadi kalau Anda bilang kepada saya, Pak, saya ini udah mengasihi dia terus, Pak. Udah, Pak. Sampai kapan? Nah, berarti bagus. Lanjutkan. Wah, ngomong enak loh, Pak. Lanjutkan. Ini udah teler nih, udah amsyong nih. Saya mengerti, Bapak Ibu ya. Tanya istri saya. Ya, tanya istri saya,
Berat nggak mengasihi saya? Ya, saya tuh ingat banget setiap kali saya pelayanan di beberapa tempat gitu ya, di gereja lain, di tempat lain ya. Abis saya khotbah, saya turun, saya selesai gitu ya. Banyak jemaat datang kepada saya ya. Mereka bilang, wah Bapak luar biasa ya. Terus lihat istri saya, dia bilang begini, wah ibu beruntung ya punya suami yang dipakai Tuhan, luar biasa. Dalam hati saya, belum tahu lu. Mungkin dalam hati istri saya lebih kencang lagi, belum tahu lu. Begitu saudara, kenapa? Karena saya ini sulit untuk dikasihi. Saya melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Udah 13 tahun menikah menuju 14 tahun. Masih ada kesalahan yang saya lakukan di tahun pertama, saya lakukan di tahun ke-13. Bayangin, 13 tahun mencintai saya dengan kelemahan yang diulang-ulang. Itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Salah satunya, saya suka lupa naruh barang. Saya yang pakai, saya yang naruh sendiri, tapi saya lupa sendiri. Lalu saya nanya istri saya, remote-nya di mana ya remote ya? Lalu yang pakai, kenapa lu nanya gua? Masa sih? Ya ini dia, masa sih? Aduh rasanya pengen dilempar pakai apa gitu ya. Nah itu saya lakukan berulang-ulang. Bapak Ibu. Tapi kenapa istri saya bisa mengasihi saya sampai kadang-kadang saya bingung kok bisa ya dia ya. Mengasihi saya sampai terus gitu ya, kayak gak pernah lelah gitu, kok bisa ya. Walaupun dia sebenarnya kadang-kadang lelah juga. Nah saya percaya saudara, karena Tuhan yang memberikan kasih itu. Kalau engkau punya Tuhan, engkau akan sanggup. Engkau akan telah melakukan lebih dulu. Ya Bapak Ibu. Terakhir, pribadi yang ketiga. Kan tadi 3 unsur. Ada kasih, ada yang mengasihi, dan ada yang dikasihi. Nah ini penting saudara. 1, Anda harus menjadi pribadi yang punya kasih. Kedua, Anda harus menjadi pribadi yang mengasihi, telah melakukan lebih dulu. Minta maaf lebih dulu, mendatangi lebih dulu, ngajak ngobrol lebih dulu. Beliin kue tiaw lebih dulu, beliin martabak telur lebih dulu. Ya, walaupun lagi gak enakan, beliin dulu. Ya kan? Pribadi yang mengasihi. Tapi penting menjadi pribadi yang ketiga, yaitu pribadi yang bisa dikasihi. Ini jarang dibahas. Sudah percuma ada kasih, percuma ada yang mengasihi kalau Anda menolak kasih itu. Percuma ada makanannya, percuma ada yang ngasih makan kalau Anda gak mau dikasih makan. Maka itu semua sia-sia. Saya menjumpai banyak orang sulit untuk dikasihi. Sulit dalam artian gimana? Dia tidak mau untuk dikasihi. Bahkan dia kadang-kadang dengan sengaja menunjukkan kayak dengan sengaja itu menciptakan sebuah keadaan atau sebuah situasi supaya orang tuh gak bisa gitu untuk mengasihi dia. Capek sendiri jadinya. Salah satunya apa? Ghosting tadi. Nah ini yang muda-muda nih, saya kasih tahu. Saya temukan, ini tapi bukan yang muda sih, di komsel-komsel yang udah dewasa juga banyak sih. Suka ngilang. Tiba-tiba dari komsel hilang. Ya. Dicariin sama teman komselnya, sengaja dimatiin WhatsApp-nya, ya kan? Sengaja dibikin nggak bisa masuk message-nya, ditelepon nggak mau diangkat, didatengin ke kosnya pura-pura tidur, ya kan? Ngomong sama mbak kosnya bilang aja saya tidur, ya kan? Banyak kasus kayak gini, udahlah senyum-senyum, ya kan? Tahu maksud saya, ya kan? Entah Anda yang korbannya atau Anda yang melakukannya, ya. Sok ngilang gitu kan? Sampai akhirnya teman komselnya lelah sendiri nyariin. Loh saya pernah ketemu ada satu orang yang menghilang sampai setahun lebih. Dicariin, semuanya nyariin. Anggota komsel, pemurid, pemimpin, semua nyariin. Dan dia sengaja gak mau. Ini pribadi yang gak bisa dikasihi. Saudara, Yesus turun dari surga ke bumi. Menjemput, memberikan kasih. Inisiatif dia. Tapi tetap ada orang-orang yang gak mau dikasihi. Menolak dengan berbagai cara dan alasan. Mempersulit untuk orang tuh mengasihi dia. Membuat Yesus dibikin susah gitu. Kalau lu mau mengasihi gua Yesus, banyak nih syaratnya nih ya. Muncul di hadapan saya, lakukan mujizat, sembuhkan penyakit istri saya, penyakit suami saya. Kasih duit yang banyak, berkat, ayo dibikin susah. Ya kan? Kayak jual mahal tapi kemahalan, ya, overprice gitu kan. Setelah saya tuh
Ini saya manusia ya, saya bukan Yesus. Untungnya saya bukan Yesus, bukan kayak saya. Saya tuh kadang-kadang suka kesel. Liatin yang kayak gitu-gitu. Lu pikir lu nih kayak siapa gitu ya? Wah, kita sampai nyariin, sampai setiap hari nelponin, WhatsAppin. Kalau nggak mau ya udah, saya itu orangnya kayak gitu, saudara. Makanya istri saya tuh sering ngingetin saya gitu ya. Udahlah, kita coba lagi. Kalau soal mempertahankan jiwa, istri saya tuh lebih kuat dari saya. Ini saya jujur nih di hadapan saudara. Kalau soal mempertahankan jiwa, istri saya tuh lebih ngotot dari saya. Kalau saya tuh orangnya gini, lu nggak mau ya udah. Kayak surga butuh lu aja. Nggak ada lu surga juga tetap seru, tetap jalan aja. Ya, kayak surga tutup aja tanpa lu. Saya orangnya kayak gitu, saudara. Ya. Nah, makanya menjadi pribadi yang tidak bisa dikasihi itu juga adalah problem. Banyak pernikahan kenapa berantakan? Karena masing-masing pihak menjadi pribadi yang tidak bisa dikasihi. Pasangannya udah datang minta maaf, dia kayak apa lu. Pasangannya mencoba lagi, kali ini bawa martabak telur, segitu doang. Emang nilai gue senilai martabak telur, lu anggap gue apaan? Wah, dibikin susah gitu. Sampai pasangannya akhirnya capek sendiri, udahlah nggak usah lah. Berantakan saudara, kenapa? Karena kita menjadi pribadi yang sulit untuk dikasihi. Dan hati saya nih waktu khotbah sekarang nih, saya merasakan beberapa di antara kita sedang mempraktekkan itu. Kepada komselmu, kepada pembinamu, pemuridmu, kepada pemimpinmu, bahkan kepada pasanganmu, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Engkau sedang berperilaku untuk jual mahal tapi overpriced. Menjadi pribadi yang sulit dikasihi. Itu sebabnya engkau makin menjauh dari pengalaman kasih. Saudara pikir kalau saudara kayak gitu, orang akan ngejer, orang akan ngerayu-ngerayu, orang akan waduh ayo jangan dong. Iya saudara mungkin akan seperti itu tapi ada batasannya. Ada masanya. Orang akan kemudian, aduh dia kayaknya memang gak mau deh, ya sudahlah kita jangan paksa ya. Lalu kita kemudian sedih, kenapa kok dia gak maksa ya? Kok dia gak ngejer saya ya, salah lu sendiri. Nah saudara, jadilah pribadi yang memiliki kasih. Jadilah pribadi yang mengasihi, melakukan lebih dulu. Tapi juga jadilah pribadi yang bisa untuk dikasihi. Mau untuk dikasihi. Menerima kasih itu. Jadi Bapak Ibu kalau pagi hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada anggota komselmu yang WhatsApp Anda, message Anda. Dan Anda diamkan selama ini. Balas hari ini. Gak apa-apa Anda bilang, ya maaf saya sedang capek. Saya sedang gak pengen komsel. Saya sedang kerohanian saya sedang gak oke. Balas saudara, kasih tahu, gak apa-apa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau pasanganmu mungkin hari-hari ini sedang mencoba perbaikan dengan dirimu. Samperin dia, terima kasihnya, terima permintaan maafnya. Terima usaha yang dia lakukan, walaupun mungkin usahanya tidak sebaik seperti yang engkau harapkan. Jadilah pribadi yang bisa dikasihi. Ketika kita semua sebagai tubuh Kristus menjadi 3 hal ini. Punya kasih, mengasihi lebih dulu, dan bersedia untuk dikasihi. Saudaraku, maka hubungan-hubungan yang kita miliki akan menjadi representasi. Yuk kita baca ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya apa? Orang gak pernah ada yang bisa lihat Tuhan. Tapi kalau hubungan kita ini punya kasih, mengasihi dan bisa dikasihi. Tuhan mulai kelihatan dalam hubungan itu. Luar biasa.